Setiap hari, bawang putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Cuci semua ini di sungai. Dan awas kalau selendangku sampai hilang. Ia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya, bawang merah. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi taman bunga yang indah. Namun, kehidupannya tidak seindah tamannya. Ia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya, bawang merah, yang selalu memperlakukannya dengan buruk. Wajah mereka selalu tampak masam dan tidak senang. Setiap hari, bawang putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, dari pagi hingga malam. Ia tidak pernah mengeluh dan selalu mengerjakannya dengan sabar. Suatu pagi yang cerah, ibu tirinya memanggil bawang putih. Dengan wajah marah, ia memberikan setumpuk pakaian kotor dan sebuah selendang sutera kesayangannya. Cuci semua ini di sungai, ancamnya, dan awas kalau selendangku sampai hilang. Bawang putih berjalan menuju sungai dengan membawa keranjang cucian yang berat di atas kepalanya. Langkahnya gontai, memikirkan tugas berat yang menantinya. Di tepi sungai, ia mulai mencuci pakaian satu persatu. Ia mencuci selendang sutera milik ibu tirinya dengan sangat hati-hati, karena ia tahu betapa berharganya selendang itu. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, arus sungai menjadi lebih deras. Selendang sutera yang sedang dibilasnya terlepas dari genggamannya dan hanyut terbawa air. Bawang putih panik. Ia segera berlari menyusuri tepi sungai. Matanya awas mencari selendang yang hanyut. "Selendangku, tolong jangan hilang!" teriaknya dalam hati. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Seorang petani yang sedang mencangkul di sawah dan seorang penggembala kerbau. Tapi tak ada yang melihat selendangnya. Hari mulai sore. Bawang putih berjalan semakin jauh hingga masuk ke dalam hutan yang lebat. Ia lelah dan putus asa. Namun, ia tidak berani pulang tanpa selendang itu. Di tengah hutan, ia melihat sebuah gubuk kayu yang sangat tua. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Dengan ragu, ia memutuskan untuk mendekati gubuk itu. Bawang putih mengetuk pintu dengan sopan. "Permisi," ucapnya dengan suara bergetar. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang nenek tua dengan senyum ramah. Ternyata nenek itulah yang menemukan selendang sutera milik ibu tiri bawang putih. Selendang itu tersangkut di akar pohon dekat gubuknya. Sang nenek berkata, "Aku akan mengembalikan selendang ini, tapi kau harus tinggal di sini selama seminggu dan membantuku." Tanpa ragu, bawang putih setuju. Selama seminggu, ia bekerja dengan rajin. Ia membersihkan gubuk, memasak, dan mencari kayu bakar. Ia melakukannya dengan tulus dan tanpa mengeluh sedikit pun. Sang nenek sangat senang dengan kebaikan dan kerajinan bawang putih. Ia melihat bahwa bawang putih adalah anak yang berhati mulia. Setelah seminggu berlalu, sang nenek mengembalikan selendangnya. "Sebagai hadiah," katanya, "pilihlah salah satu dari 2 labu ini, satu besar dan satu kecil." Karena tidak serakah, bawang putih memilih labu yang kecil. "Saya pilih yang ini saja, Nek. Terima kasih banyak," katanya sopan, berpikir agar tidak merepotkan sang nenek. Bawang putih pulang ke rumah dengan membawa labu kecil dan selendang ibunya. Ibu tiri dan bawang merah menyambutnya dengan omelan. "Hanya membawa labu sekecil ini setelah pergi berhari-hari," cibir mereka.
Di dapur, saat bawang putih membelah labu itu untuk dimasak, terjadi sebuah keajaiban. Labu itu ternyata penuh dengan perhiasan emas, intan dan berlian yang berkilauan. Mata Ibu Tiri dan bawang merah terbelalak. Mata mereka silau oleh kilauan harta. Sifat serakah mereka langsung muncul. Bawang merah pun ingin mengalami hal yang sama. Ia sengaja menghanyutkan selendangnya dan pergi ke hutan mengikuti cerita bawang putih. Ia menemukan gubuk sang nenek. Namun ketika diminta membantu, bawang merah bekerja dengan sangat malas, kasar, dan selalu mengeluh. Setelah seminggu, sang nenek menyuruhnya memilih labu. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang paling besar dengan serakah. Ia dan ibunya membawa pulang labu raksasa itu dengan susah payah. Mereka sudah membayangkan harta yang jauh lebih banyak dari yang didapat bawang putih. Dengan tidak sabar, mereka membanting labu itu hingga pecah di tengah rumah. Mereka bersiap melihat emas dan permata. Namun, bukan harta yang keluar. Dari dalam labu itu, keluarlah ratusan ular berbisa, kalajengking, dan kelabang yang langsung menyerang mereka. Ibu Tiri dan bawang merah lari tunggang langgang ketakutan, keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi ke desa itu. Kini, rumah itu menjadi milik bawang putih. Ia hidup dengan tenang dan bahagia, menggunakan harta dari labu ajaib untuk membantu orang-orang di desanya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kebaikan hati akan selalu membawa kebahagiaan. Sementara keserakahan yang sifat iri hati hanya akan berujung pada malapetaka. Pesan moral dari cerita kali ini adalah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ibarat menanam, bawang putih menanam kebaikan, kesabaran, dan ketulusan. Meskipun awalnya hidupnya susah, pada akhirnya ia memanen kebahagiaan dan keberuntungan. Sebaliknya, bawang merah dan ibunya menanam kebencian, kemalasan, dan keserakahan, sehingga mereka pun menuai malapetaka. Bagaimana cerita kali ini? Seru bukan? Yuk dukung channel Nara dan dapatkan notifikasi untuk video terbaru. Dan pastikan kamu menjadi penonton pertama kami. Tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa!